Halo teman-teman, apa kabar? Salam dari Los Angeles. Belakangan ini beredar di WhatsApp tentang kerusuhan di LA. Ya, apakah itu betul? Iya, ada betul, tapi banyak juga yang di exaggerate ya. Jadi ini latar background saya ini adalah ada dua mobil electric car yang dibakar gitu ya. Kalau mobil dibakar kelihatannya gede gitu. Nah, kebetulan lokasinya itu hanya 15 menit dari rumah saya yang di Alhambra. Nah, kejadian ini dipicu oleh tentu karena ICE mulai aktif menangkapin orang-orang. Saya dengar juga mereka mulai nangkapin itu di daerah sekitar Fashion District. Jadi pekerja-pekerja yang bekerja di pabrik di itu diserbu, juga katanya construction worker gitu. Nah, sejak itu mulai kira-kira 3-4 hari yang lalu, jadi mulai terjadilah orang berdemo. Seharusnya demo ini peaceful demo ya. Jadi kebetulan kemarin, jadi selama 3 hari itu saya tidak melihat. Saya baru jalan hari ini kemarin hari Senin. Saya pergi ngecek di Chinatown yang bersebelahan dengan downtown LA, right? Bersebelahan ya. Jadi saya ke sana dan apa yang saya lihat, saya melihat orang-orang bawa anaknya. Jadi kalau memang tujuannya untuk anarkis apa gitu tentu sangat ini dan orang jalan dengan santai ke sana. Saya lihat yang kedua saya juga lihat ada grafiti tapi saya tidak melihat ada pecahan-pecahan apa. Jadi ini kemarin ya. Jadi saya tidak melihat toko-toko yang dipecahkan apa itu tidak ada ya. Jadi apa yang saya mau katakan bahwa sebenarnya tujuan demo ini adalah demo ICE, tapi bukan untuk anarki. Jadi harusnya peaceful demo gitu. Terus apa yang terjadi? Kemudian si Bapak Trump mengirimkan 4.000 orang, 2.000 dulu ya, National Guard ke LA. Terus ternyata total sekarang 4.000 dan dia mau kirimkan lagi 700 Marine ke LA untuk melawan katanya pendemo ini yang akan merusak yang ini ya. Nah, eh, tindakan daripada Presiden Trump ini tidak direstui oleh Gubernur California ya. Newsom bilang tidak perlu, kita bisa kendalikan sendiri. Terus tapi Presiden Trump insist untuk kirimkan dan konon itu memakan biaya 135 juta dolar. Bayangin Pak, transportasinya, makanannya, gajinya, tempat tinggalnya, apa semuanya ya untuk National Guard dan Marine gitu. Nah, kontroversinya bahwa kejadian ini bahwa orang-orang berkata bahwa sebab kita di Amerika ini ada hukum bahwa untuk mengatasi masalah sipil di warga Amerika, polisi yang lakukan. Tentara itu untuk luar negeri ya, di luar Amerika, tapi tidak boleh untuk warga USA gitu. Jadi itulah kurang lebih yang ini. Apakah terjadi kekacauan di tempatnya Kobuce? Tidak. Di rumah saya Alhambra yang 15 menit dari situ tidak ada ya. Tenang-tenang aja. Orang jalan-jalan bawa anjing, orang tetap pergi pergi makan dengan santai, minum kopi, minum teh, belanja, shopping, tidak ada yang luar biasa. Kenapa dilakukan di downtown LA? Karena di situ adalah pusat-pusat dari kantor federal. Jadi di situ ada kantor imigrasi federal. Jadi tampaknya orang-orang berdemo di depan tempat itu, gitu. Nah, mungkin kalian tanya, ini banyak juga beredar isu bahwa pendemo ini lihatlah, itulah, ini semua ini adalah illegal imigran yang bikin kacau. Bukan, ya. Jadi saya mau tekankan ini bukan uh, semua, walaupun demo ini tentang ICE yang yang menciduk illegal imigran, tapi yang demo itu bukan semuanya. Mungkin ada beberapa orang, tapi tidak semuanya, ya. Nah, kebanyakan yang demo ini adalah warga USA, warga Amerika yang menentang kebijakan imigrasi daripada Trump.
yang dianggap tidak manusiawi. Kemudian juga ada imigran legal yang punya green card, yang legal tinggal sini, pelajar atau apa gitu ya, yang sudah approve asylumnya atau barangkali gitu, yang ini. Yang ketiga dari golongan HAM, hak asasi manusia, dan juga beberapa organisasi keagamaan dan beberapa perlindungan daripada imigran. Nah, kalau ilegalnya sebenarnya menurut saya sebenarnya takut. Sebab kalau mereka begitu mereka ditangkap pasti dideportasi. Jadi mereka sebenarnya sembunyi, ya. Yang malah yang orang-orang legal yang maju. Kalau kamu lihat di sana di TV ada yang pakai bawa bendera Meksiko apa gibar-gibar depan polisi, itu warga USA. Mereka tidak takut lakukan itu. Sebab kalau ditangkap mereka tidak bisa diapa-apain. Mereka warga USA kok. Nah, tidak mungkin itu ilegal yang lakukan itu. Karena dia tahu begitu ditangkap langsung dideportasi, udah kayak gitu ya. Nah, yang juga yang menarik mobil yang dibakar. Jadi yang saya lihat itu, jadi itu di yang kamu lihat ada mobil polisi lagi parkir banyak. Ini ada coba lihat fotonya ya. Saya coba lihat ada mobil polisi yang lagi parkir banyak, terus dilemparin apa? Ini nih. Ya. Jadi ini di bawah di jembatan di atas itu jembatan dari 101 ya. Eh, di situ rupanya perjalanan ditutup. Nah, orang-orang ada lempar-lempar batu ke ini ke National Guard atau polisi ya. Jadi kebetulan kita sebentar lagi akan 4 July ya, itu Independence Days daripada Amerika tanggal Juli 4. Biasanya orang-orang nyimpan itu apa kembang api untuk dinyalakan pada hari itu. Rupanya mereka pakai kembang api itu untuk dibuang-buang sini. Tapi so far tidak ada yang endanger, tidak ada yang ini, tidak ada yang terluka gitu ya. Itu yang saya tahu. Nah, kemudian yang apa yang saya mau ceritakan juga ini adalah mengenai mungkin kalian tanya kenapa tampaknya dampak daripada uh, elektrik car apa mobil yang dibakar itu kan kelihatannya gede. Saya juga kan takut. Ini mobil ini kan ada bensinnya bisa meledak gitu loh. Iya kan? Bahaya kan kita kena tiba bom bakar ada bensinnya. Tapi ini bukan apa mobil yang biasa, ini adalah electric car. Nah, mungkin mereka memprotes karena electric car ini dianggap mungkin mungkin ada yang tidak tahu juga bahwa ini bukan bagian dari Tesla, ya. Jadi ini adalah dari eh, kalau tidak salah itu namanya apa ini? Waymo, ya. Waymo ini perusahaan yang punya tuh perusahaan Alphabet, tidak ada hubungannya dengan Tesla. Tapi itu yang dibakar karena ini mobil listrik yang tanpa pengendara. Jadi paling kalau mau bakar mobil yang paling tidak merugikan orang, yaitu mobil elektrik ini karena dia hanya apa tidak ada sopirnya, ya. Jadi itu mulai mau di sini dan mungkin juga orang sopir-sopir apa taksi merasa bahwa ini mencuri lapangan pekerjaan mereka, jadi mereka bakar gitu loh. Saya dengar ada 5 biji elektrik car yang terbakar kayak gini gitu ya. Ada juga beberapa mobil polisi tapi tidak berani tidak seperti ini. Jadi eh, mobil EV dari Waymo itu kacanya dipecahin terus apa dipakai pilot ya anti ice gitu kata-kata gitu terus bannya dihancurin terus dibakar gitu ya. Sengaja dibakar kelihatannya gede gitu tapi sebenarnya tidak terlalu berbahaya karena bukan bensin tidak ada bensin dalamnya tapi electric car gitu. Juga saya lihat kemarin itu National Guard diturunkan ya. Tentu National Guard ini sebenarnya juga banyak di antara mereka juga mempunyai keterpihakan pada apa uh, pada ini pada apa pada orang-orang pada imigran. Eh, tapi ya mereka menjalankan perintah jadi mereka harus datang turun mengamankan situasi. Nah, terus kemudian juga yang lagi heboh di Indonesia itu tentang apa toko Apple yang dibakar, apa Apple Store yang dibakar di downtown. Jadi ini kebanyakan terjadi di downtown. Nah, kemarin siangnya saya di sana. Jadi siangnya sana tuh aman.
Jadi orang demo secara peaceful demo lah, tidak ada sampai bagaimana. Jadi ini menurut saya sih memang turunkan 4.000 apa apa namanya itu National Guard 700 700 Marin itu berlebihan banget gitu loh. Dan orang-orang bilang, lu kenapa nggak turunin itu pada waktu Januari 6 orang itu rakyat menyerang, betul-betul menyerang anggota Kongres gitu di Kapitol. Malah di sini yang orang-orang peaceful rakyat kamu malah kirimkan ini ke sini. Yang memicu terjadi semakin ketegangan juga ya seharusnya gitu. Jadi eh, nah, Apple Store ini ternyata jadi siangnya saya tuh di sana tidak apa-apa sampai sore sampai malam. Ternyata malam ini orang-orang pakai tutup muka ini masuk menyerbu Apple Store di daerah downtown LA ya. Jadi saya kira ini adalah penjara-penjara yang memanfaatkan situasi gitu. Terus kemudian saya dengar akan ada lagi jadi tanggal 14 Juni kita ketahui 14 Juni ini merupakan ulang tahun Presiden Trump dan juga di kebetulan bersamaan juga dengan perayaan daripada Angkatan Bersenjata dan untuk itu si Trump mau merayakan ulang tahunnya besar-besaran. Nah, di LA, di California, barusan dikirimkan, mereka akan demo dari berbagai lokasi serentak, apa itu, ada judulnya, saya lupa lagi tadi. Judulnya itu kayak, apa lagi judul, saya lupa, lupa judulnya apa, tapi pokoknya orang demo pada tanggal 14 Juni. Jadi kamu tunggu aja, 14 Juni akan lebih besar dan ini di berbagai daerah. Tapi tentu demo ini adalah tujuannya apa? Secara peace, secara damai. Bagaimana dengan diaspora Indonesia? Apa dampaknya? So far ada dua orang yang ditahan. Sebenarnya itu kecil karena zaman Obama dengan zamannya Biden banyak yang juga yang ditahan gitu, yang dibawa pulangin, yang asalumnya ditolak. Saya juga sudah kita executive board ada sudah bicarakan dan beberapa uh, dan saya coba coba telepon ke Ibu konsul konsuler dalam hal ini Ibu Adis, bagaimana infonya kita saling tukar menukar informasi. Jadi secara gambaran besar yang prianya itu sebenarnya menurut saya merupakan minor kesalahan. Tentu pastilah dia sudah apa apa izin tinggalnya sudah tidak ini. Kedua, eh, kedua yaitu bahwa dia pernah drive di di DUI, driving under influence. Ya, artinya waktu pas ketangkap ternyata dia ada minum alkohol gitu loh. Which is hampir kita semua pernah lakukan itu. Jadi cuma ketangkap atau tidak aja gitu barangkali ya. Nah, saya tidak minum, tapi mungkin beberapa banyak mostly orang begitu. Jadi bukan bukan hal yang gede, bukan perkara yang gede. Dan juga yang ketiga katanya pernah ditangkap ada masalah narkotik. Ya, ada beberapa orang lah ada ini tapi tidak ada kayak geng atau pencurian, pembunuhan apa bukan gitu. So sebenarnya minor ya. Yang wanitanya juga sedikit. Nah, menurut dari pembicaraan saya dengan teman-teman dengan ini dari KJRI mungkin juga bahwa beliau mungkin mereka mungkin sudah apply asylum atau apa. eh, Oh, saya garis besarkan itu bukan dari KJRI ya, dari teman-teman atau mungkin gitu jadi sudah ditolak dan mereka tidak pulang. Kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya bukan big big offense gitu loh. Dari pengamatan saya bahwa kita masyarakat diaspora Indonesia Indonesia di LA ini eh, kita itu hampir jarang-jarang juga yang kayak pembunuhan, pencurian, perampokan atau apa yang gede-gede. Kebanyakan paling izin tinggalnya udah lewat itu aja sebenarnya, bukan bukan hal-hal yang gede gitu. Ya, kurang lebih itulah sedikit informasi dari saya, teman-teman. Saya tahu kalian semua mengirimkan berita itu pada saya, bertanya bagaimana-bagaimana.
Moga-moga dengan video ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan meluruskan apa yang menjadi pertanyaan di hati kalian. Terima kasih.